Pada umumnya, struktur wawancara terdiri atas pembukaan, yaitu opening, pertanyaan, atau biasa yang kita sebut dengan body, dan penutup atau closing. Pembukaan pada wawancara survei lebih singkat dan tidak menggunakan small talk seperti wawancara jenis lain, seperti misalnya dalam wawancara informasional. Nah, di dalam wawancara survei, kita tidak perlu menggunakan small talk atau basa-basi. Pembukaan dalam wawancara survei dapat berupa salam pewawancara, salam dari pewawancara, penyebutan nama organisasi atau instansi terkait yang mengadakan survei, tujuan melakukan survei, jumlah waktu yang akan diambil dalam melakukan wawancara survei, dan jaminan kerahasiaan. Kalau kita lihat contoh kalimat pembuka terdiri atas salam, lalu kemudian perkenalkan diri, tujuan dari wawancara survei, waktu yang dibutuhkan, dan meminta izin untuk kesediaan. Selamat pagi, salam. Perkenalkan diri, saya dari Lembaga Pelindungan Sekolah. Lalu kemudian tujuan wawancara survei, sedang melakukan survei kepada orang tua dengan anak-anak dalam sistem sekolah formal untuk menentukan bagaimana penilaian mereka tentang sistem sekolah saat ini yang didasarkan pada zonasi. Lalu perlu juga disebutkan waktu yang dibutuhkan. Survei ini akan menggunakan waktu sekitar 10 menit. Meminta izin atau kesediaan dari responden atau interviewee, dan jawaban Anda akan dirahasiakan. Apakah Anda bersedia? Itu contoh dari kalimat pembuka yang biasa digunakan di dalam wawancara survei. Lalu melangkah pada bagian body atau pertanyaan. Isi pada survei interview yaitu berupa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Sekali lagi, karena pertanyaan-pertanyaan pada wawancara survei itu lebih banyak mengandung pertanyaan yang tertutup dibandingkan pertanyaan yang terbuka, maka juga dalam mengajukan pertanyaan di wawancara survei kita kenal ada beberapa strategi. Ya. Penyusunan pertanyaan pada survei interview dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang kita kenal dengan filter strategi, repeat strategi, leaning strategi, shuffle strategi, dan chain atau contingency strategi. Nanti secara satu-satu saya akan menguraikan dan memberikan contoh strategi-strategi yang diajukan pada pertanyaan survei ini. Kita mulai dari yang namanya filter strategi. Di filter strategi ini merupakan strategi yang digunakan untuk menentukan pengetahuan yang dimiliki oleh interviewee. Strategi ini digunakan dengan memberikan pertanyaan pembuka, kemudian pertanyaan yang lebih fokus. Jadi kalau kita lihat dari namanya saja, ini merupakan filter, ya, untuk mengetahui apakah sudah tepat topik atau isu yang kita ingin tanyakan ke dalam survei tersebut. Contohnya, apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang kartu perdana Aksis? Lalu interviewee menjawab iya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang kartu perdana Aksis? Ini merupakan bentuk dari pertanyaan yang menuju pada filter strategi. Ada lagi bentuk pertanyaan yang lain yaitu repeat strategi. Repeat strategi merupakan strategi yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas jawaban yang diberikan interviewee. Dalam arti, apakah kemudian ketika pertanyaan itu diulang, apakah jawabannya akan tetap reliable atau konsisten dengan jawaban tersebut. Strategi ini diberikan dengan memberikan pertanyaan yang sama. Namun, pertanyaan yang sama tersebut terpencar atau berada pada nomor pertanyaan yang berbeda. Sebagai contoh, di dalam layar ini Anda melihat
Contohnya pada pertanyaan nomor 3, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga rokok untuk mengurangi pecandu rokok di bawah usia 17 tahun? Lalu kemudian pada pertanyaan nomor 15 mengandung pertanyaan yang sama dengan pertanyaan nomor 3 meskipun dengan pertanyaan yang berbeda dari segi susunan kalimatnya, tetapi maknanya tetap sama. Apakah dengan menaikkan harga rokok, pecandu rokok di bawah usia 17 tahun akan berkurang? Nah, inilah yang disebut dengan repeat strategy atau pengulangan pertanyaan. Yang berikutnya kita kenal dengan leaning strategy. Ini bentuk dari strategi yang digunakan ketika interviewee memberikan pertanyaan yang tidak pasti atau tidak meyakinkan. Jadi pertanyaan ini bisa kita ulang kembali, kita munculkan kembali ketika memang interviewee memberikan jawaban yang tidak pasti atau tidak meyakinkan. Tetapi di dalam wawancara survei ini jarang terjadi. Contohnya seperti ini. Jika Anda diminta untuk mengganti kartu perdana, yang manakah menjadi pilihan Anda? Kalau kemudian bimbang, maka ditanyakan, diajukanlah pertanyaan cadangan begitu ya, yang disebut dengan menggunakan prinsip leaning strategy ini. Jika Anda diminta memilih kartu perdana IM3 atau Mentari. Yang berikutnya adalah chain strategy. Strategi yang keempat atau contingency strategi merupakan strategi yang digunakan dengan memberikan pertanyaan untuk menentukan bahwa pertanyaan itu selanjutnya diberikan atau tidak. Kalau tadi leaning strategi itu ketika pertanyaan, ketika jawaban responden atau interviewee tidak meyakinkan, maka kemudian dilakukanlah leaning strategi. Nah, bedanya dengan chain strategi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disediakan untuk menentukan apakah pertanyaan selanjutnya itu akan diberikan atau tidak. Jadi kalau contohnya di layar ini adalah apakah saudara tertarik memasuki organisasi atau lembaga kemahasiswaan di Fakultas Psikologi? Kalau dia bilang iya, maka ada pertanyaan berikutnya. Kalau dia bilang tidak, interviewee menjawab tidak, maka pertanyaan tidak dilanjutkan. Gitu ya. Ini yang disebut dengan chain or contingency strategy. Tidak semua pertanyaan itu kemudian ditanyakan, karena ini pertanyaan yang bersyarat begitu ya. Jadi dia akan bersambung, bersyarat ketika pertanyaan yang pertama itu sudah memenuhi. Jika ya, maka bisa dilanjutkan, jika tidak maka tidak perlu untuk dilanjutkan. Ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan model contingency atau chain strategy. Ada lagi yang kita sebut dengan shuffle strategy. Shuffle strategy ini adalah strategi yang digunakan ketika interviewee terlihat bosan ya terhadap survei sehingga cenderung menjawab pertanyaan berdasarkan pilihan jawaban yang pertama disebutkan atau yang terakhir didengarkan ya. Jadi sebenarnya kita bisa men-shuffle, memutar pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi tentu kalau di dalam wawancara survei, shuffle strategi ini jarang kita gunakan di dalam wawancara survei. Nah, ada beberapa model lain yang dapat digunakan dalam menyusun pertanyaan. Menyusun pertanyaan juga dapat menggunakan skala, diantaranya skala interval, skala nominal, skala ordinal, dan ada yang namanya skala jarak sosial Bogardus. Kita mulai dari skala interval. Skala interval merupakan skala yang digunakan dengan memberikan jarak atau ukuran atas pertanyaan dalam bentuk kita biasa kenal dengan skala Likert. Contohnya, interviewee akan memilih antara angka 1 kah atau antara angka 1 interval 1 sampai dengan 5. Di mana 1 misalnya merupakan pilihan yang sangat tidak disukai, sedangkan
berjenjang, berinterval sampai 5 itu sangat disukai. Nah, sesuai dengan pilihan jawaban yang mewakili dari perasaan atau respon dari interviewee. Nah, skala interval ini terbagi atas skala interval frekuensi dan juga bisa skala interval numerik. Skala interval frekuensi digunakan untuk meminta interviewee memilih nomor yang mewakili seberapa sering melakukan hal pada pertanyaan. Sedangkan skala numerik digunakan dengan meminta interviewee memilih rentang atau tingkat yang akurat seperti usia, tingkat pendidikan, atau pendapatan. Penggunaan skala interval ini sudah sangat banyak digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi. Mari kita lihat contoh skala interval di sini. Ya, yang di bagian bawah itu adalah skala interval frekuensi. Jadi ini berupa penilaian mulai dari 1 sampai 5. Kalau di sini contohnya A sampai E. Ketika dia di scoring, dia bisa mulai dari angka 1 sampai 5. Tergantung dari peneliti atau pewawancara apakah menentukan sangat setuju itu 1 atau 5 sampai sangat tidak setuju itu biasanya 1. Baik. Untuk skala yang kedua adalah skala ordinal. Nah, skala ordinal ini merupakan pertanyaan yang cara pemilihan jawabannya berdasarkan interviewee atau responden memberikan peringkat. Ya, kita lihat di sini contohnya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya, Anda menggunakan kartu perdana Telkomsel seberapa level ya tingkat layanan kami. Nah, pelayanan di outlet dinilai berapa? Ini merupakan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan skala ordinal karena interviewee memberikan pilihan jawabannya berdasarkan peringkat. Ada juga yang kita kenal dengan tadi skala jarak sosial Bogardus. Skala jarak sosial Bogardus ini merupakan bentuk pertanyaan untuk mengukur jarak sosial ya terhadap tujuan survei. Nah, penyusunan pertanyaan dalam survei interview ini harus berdasarkan urutan pertanyaan yang dimulai dengan pertanyaan umum hingga pertanyaan yang spesifik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dari umum sampai ke spesifik. Inilah yang disebut dengan skala jarak sosial. Kita lihat contoh. Nah, kalau kita lihat dari contoh pertanyaan nomor 1 ini, apakah Anda mendukung keputusan kenaikan harga rokok di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat pertanyaan pertama, wilayahnya yang umum dulu, Indonesia. Kemudian ke khusus Sulawesi Selatan, lalu ke khusus lagi ke Kota Makassar. Lalu di daerah atau wilayah kita sendiri, di daerah atau wilayah dari interviewee. Lalu kemudian mengerucut lagi lebih spesifik hingga bagaimana Anda mendukung keputusan kenaikan harga rokok di rumah Anda. Jadi ini contoh dari skala jarak sosial Bogardus. Jadi dari pertanyaan umum atau cangkupan yang lebih umum hingga kepada pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, yang berikutnya juga kita kenal dengan skala nominal. Ini adalah bentuk pertanyaan yang pemilihan jawabannya berdasarkan sebuah penamaan. Misalnya jawaban dari responden itu sudah diberikan nilai 1, angka 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi nilai-nilai itu tidak merupakan peringkat, tetapi hanya penamaan. Misalnya usia 1 misalnya dari 10 sampai 20 tahun. Lalu angka 2 dari usia di atas 21 sampai 30 tahun. Lalu angka 3 skala yang ketiga dari 30 tahun sampai 40 tahun. Jadi hanya berupa penamaan. Jadi bukan angka-angka tersebut yang tadi 1, 2, dan 3 itu
bukan merupakan sebuah peringkat dan tidak memiliki arti apapun karena hanya berupa penamaan. Demikian beberapa strategi yang bisa dilakukan ketika mengajukan pertanyaan di wawancara survei, dan bentuk-bentuk contoh-contoh dari bentuk-bentuk skala tadi sudah dipaparkan.